makmur sampai saat ini sehingga tidak dapat hadir untuk menuntut ilmu. Adapun tema kita pada malam hari ini yaitu maksiat kaki ataupun maksiat badan. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya kita selalu istiqomah bersama-sama di masjid yang mulia ini. Allahumma amin. Untuk selanjutnya yaitu bersisa waktu seperti biasa kita masuk ke tema yaitu tanya jawab. Dalam hal ini kami persilakan kepada bapak dan ibu untuk bertanya untuk menambah wawasan. Dalam hal ini saya berikan kepada bapak yang ingin bertanya. Kepada bapak silakan. Ya, silakan Pak Ustaz Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Yai langsung saja. Yang pertama mengenai apa pandangan Pak Yai masalah jamaah tabligh Pak Yai yang berdakwah dengan pergi ke dari masjid ke masjid. Dalam pandangan orang banyak itu dia melalaikan kewajibannya di rumah atau melalaikan kewajiban terhadap anak dan istri. Dalam pandangan kata kutip orang lain ya. Kalau bagi dia dan istrinya kita belum tahu. Mudah-mudahan mereka istiqomah. Bagaimana pendapat Pak Yai? Itu saja dulu Pak Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi istilahnya kalau pergi dakwah baik itu secara pribadi ataupun secara golongan kelompok adalah dakwah itu untuk saat ini. Mungkin sebagian mungkin istilahnya hukumnya itu mungkin tidak sampai ke taraf fardu ain. Tetapi kalau seandainya itu ditingkatkan paling mungkin sampai hanya fardu kifayah. Karena di mana-mana sudah banyak kiai, sudah banyak ustadz, bahkan tempat yang menjadi sasaran, yang jadi sasaran sebagai jamaah tabligh pun kadang-kadang di masjid-masjid, dan di situ pun tentunya biasanya sudah ada ustadz dan lain sebagainya. Jadi istilahnya mungkin ya hukumnya mungkin baru hanya sebatas sunat ataupun fardu kifayah, dan sudah ada yang melakukan kan itu Pak ya. Jadi istilahnya sunat saja. Kemudian secara kaidah fikih ya tadi, ketika kita melakukan sesuatu maka prioritasnya sebenarnya adalah fardu ain terlebih dahulu, kemudian fardu kifayah, kemudian baru sunnah. Nah ini tidak boleh dibalik-balik. Kalau dibalik ya menjadi risiko. Karena orang yang meninggalkan fardu ain untuk melakukan sunnat, orang itu justru malah kena dosa. Meninggalkan fardu ain kena dosa. Kemudian melakukan sunat belum tentu diterima kalau melalaikan kewajiban. Karena melakukan suatu sunat itu tidak akan diterima oleh Allah ketika melalaikan kewajiban. Meninggalkan kewajiban ada resiko, meninggalkan sunat tidak ada resiko. Jadi meninggalkan sunat itu tidak ada resiko apa-apa. Tetapi kalau meninggalkan yang wajib maka ada resiko. Maka kaidah fikih itu sebenarnya adalah manusia itu yang harus prioritas adalah melakukan wajib, meninggalkan haram. Meskipun tidak pernah melakukan sunat sama sekali, orang itu pasti masuk surga, selamat aman. Tetapi kalau orang itu adalah meninggalkan yang wajib ataupun melakukan yang haram, meskipun banyak amal sunatnya belum tentu aman. Bisa jadi masuk neraka dulu. Loh ya, enggak ini kaidah Pak ya. Yang kami sampaikan kaidah secara agamanya. Jadi orang yang masih terkadang meninggalkan wajib ataupun orang yang masih terkadang melakukan yang haram-haram, meskipun banyak amal sunatnya itu masih beresiko masuk neraka. Tetapi kalau orang itu melakukan kewajiban, meninggalkan yang haram, meskipun tidak pernah melakukan sunat sekalipun, maka orang itu aman dan langsung masuk surga. Ini kaidah sunatullah ataupun hukum lahiriahnya. Meskipun yang memasukkan surga itu adalah yang mutlak hak prerogatif Allah, cuma secara hukum syariatnya gambarannya seperti itu. Makanya istilahnya
ketika kita terjun seandainya ingin terjun ke jamaah tabligh dan lain sebagainya, maka harus ada persiapan mental yang kuat, tidak hanya pada dirinya, tetapi malah yang lebih penting bukan pada dirinya, tetapi pada orang yang mempunyai hak dari kewajiban kita, yaitu adalah misalkan kepala keluarga, ya harus melihat bagaimana sikap ataupun prinsip seorang istri ataupun anak-anaknya. Kalau anak-anak ataupun istri itu adalah mendukung dan dia merelakan haknya yang menjadi kewajiban orang tersebut, ya boleh-boleh saja dia pergi dakwah kemudian meninggalkan istrinya. Tetapi kalau sekiranya istrinya itu dan tidak rela, ya sebenarnya tidak boleh. Jadi misalkan istri tidak boleh melarang suaminya untuk pergi dakwah dan lain sebagainya, kaitannya kewajiban yang harus dipenuhi terhadap menjadi hak istri, maka ya sebenarnya sang suami tidak boleh, terkecuali kalau kewajibannya sudah terpenuhi misalkan, kemudian dia pergi, ya itu mungkin bisa jadi boleh-boleh saja. Jadi mungkin itu Pak ya. Jadi tetap saja adalah kita harus melihat dari sisi kondisi hukum-hukum yang diterapkan bagi seseorang itu sendiri. Yaitu adalah kaitannya harus fardu ain terlebih dahulu, kemudian fardu kifayah, kemudian baru melakukan sunnah. Baik, selanjutnya ada ibu di kesempatan untuk bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum ya. Bagaimana kita yang makmum mengikuti imam dan isbah yang menutup mata kaki? Tadi adalah isbal itu tidak serta-merta sesuatu yang haram. Ya, ini hukum isbalnya dulu. Isbal ataupun panjangnya pakaian ataupun pakaian di bawah mata kaki tidak serta-merta menjadi haram ataupun dilarang, terkecuali ada unsur kesombongan. Ketika itu ada unsur-unsur kesombongan, panjangnya pakaian itu baru dikatakan isbal yang diharamkan. Tetapi kalau orang yang isbal kemudian menjadi imam, kita menjadi makmum bagaimana? Ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Jadi syarat sahnya jamaah itu yang penting adalah makmum tidak melihat atau meyakini sholat yang dilakukan oleh imam itu secara fikih sudah sah, maka boleh kita menjadi makmumnya imam tersebut. Tetapi kalau kita melihat sesuatu yang dalam keyakinan kita sholatnya imam tersebut tidak sah, maka kita tidak boleh bermakmum kepada imam tersebut. Dan isbal tidak termasuk bagian dari sesuatu yang membatalkan sholat. Bagaimana? Iya, kalau sekiranya tidak ada unsur khuyala, kesombongan, maka tidak haram. Jadi haramnya isbal itu ketika ada unsur kesombongan. Makanya tadi adalah isbalus saubi lil khuyala. Haramnya itu karena ada ketentuan lil khuyalana, bukan karena isbalnya, tetapi khuyalanya. Walaupun di atas mata kaki kalau sombong Ya haram. Jadi elat haramnya itu adalah karena lil khuyalanya. Terima kasih ya. Selanjutnya ada bapak-bapak dipersilakan. Ya Pak Yoyo. Jadi kalau kaidahnya pada dasarnya adalah bagian yang haram Pak ya. Karena di dalam fikih itu adalah la dororo wala diroro. La dororo wala diroro. Jadi adalah hukumnya haram menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain. Nah, tinju adalah bagian dari bentuk menyakiti. Apa? Penonton. Nah, tadi nanti kembali kepada ar-ridho bil maksiat. Kalau tinju itu hukumnya haram, kita menonton merasa senang melihat tinju, ya haram. Ar-ridho bil maksiat maksiat. Ya sama tadi adalah seperti tasabuh tadi. Tasabuh itu hukumnya haram. Ketika itu haram, kalau kita mengidolakan seperti itu, ya kena hukum haramnya.
Bagaimana? Olahraga sumo sama gulat termasuk ya? Iya, pokoknya ada unsur doror. Doror itu menyakiti ataupun membahayakan, maka hukumnya haram. Jadi adalah ini kaidah fikihnya. Kaidah fikih itu adalah la dororo wala diroro. Menyakiti diri sendiri saja hukumnya haram, apalagi sampai menyakiti orang lain. Baik, selanjutnya diberi kesempatan kepada ibu lagi bertanya. Silakan ibu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Bertanya tentang maksiat kaki Pak Kiai. Maksiat kaki. Ini Pak Kiai, ada seorang istri ini dia pindah tugas, minta pindah tugas untuk alasan untuk mengasuh orang tuanya perempuan sedang sakit. Sementara suaminya mengizinkan Pak Kiai. Anak dibawanya itu gimana itu? Apakah termasuk maksiat kaki atau diperbolehkan? Maksudnya nggak ada dosa atau gimana gitu? Terima kasih Pak Kiai. Jadi tadi itu adalah istilahnya lari, ibak. Ibak itu bahasa Jawanya minggat. Ya. Jadi bahasa Jawanya ibak itu minggat. Minggat itu pergi tanpa izin. Kalau sudah diizini ya tidak apa-apa. Dapat izin dari suami. Iya, kalau sudah mendapatkan izin berarti diizini kan. Berarti tidak maksiat. Tapi kalau masalah kayak kewajibannya sebagai istri itu tidak. Kalau sudah diizini berarti dia kewajiban istri itu menjadi hak suami. Kalau suami mengizinkan berarti merelakan haknya tidak dilakukan oleh istri. Terkecuali kalau tidak izin. Kalau tidak izin berarti adalah suami tadi menuntut haknya kepada istri ketika istri pergi tidak bisa melakukan kewajibannya menjadi haram. Kalau sudah ada izin ya berarti boleh-boleh saja. Ya berarti suaminya mengizinkan ibu rela dikali. Nah itu. Asal suami rela bisa. Selanjutnya pada bapak ini dipersilakan untuk bertanya. Ya silakan Pak. Waktu kita pernah melihat wudhunya tuh sepertinya nggak sempurna gitu kan, nggak sampai siku. Ketika itu kita melihat mungkin kita saya waktu itu paroko gitu kan. Tapi untuk hari-hari selanjutnya waktu kita nggak lihat dia berwudhu tuh jadi antara bimbang gitu aja, ragu gitu ya sepertinya. Jadi gimana mas solusinya ini? Kalau kaidah asal mulanya adalah kalau ragu itu dikembalikan kepada awal semula Pak ya. Kalau memang ketika kita melihat sang imam itu wudhunya seperti itu, kebiasaannya memang seperti itu, berarti adalah meskipun kita tidak melihat, kita tidak boleh ikut ya. Jadi karena keraguan itu secara hukum fikihnya adalah maka dikembalikan kepada yang yakin. Yang yakin adalah yang awal. Kalau kita melihat awalnya wudhunya imam itu adalah tidak sah, berarti ketika kita ragu-ragu sah atau tidak ya berarti kembali kepada tidak sah gitu ya. Ini kaidah tapi ya. Kaidah fikihnya sebenarnya demikian ya. Nah, jadi iya harus mufaroqah. Ketika kita sudah terlanjur masuk dalam jamaah maka kita harus mufaroqah. Tetapi kalau kita sudah belum sebelum masuk di dalam dalam sholat itu sudah ada keraguan ya kita tidak boleh ikut. Nah, jadi kalau timbulnya keraguan tadi adalah sudah masuk di dalam sholat maka kemudian kita mufaroqah dalam sholat itu sendiri. Tetapi kalau kita sudah ragu sebelum kita takbiratul ihram, malah kita tidak boleh ikut jamaah kepada imam tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini mau bertanya Pak Kiai tentang maksiat bandar. Misal saya ini kan punya anak gadis gitu kan, dia menggunakan itu bersolek dulu gitu kan, tapi dia tetap aurat, dia bersolek dulu. Sedangkan bersolek tadi kan pakai kata-kata maksiat bandar. Jadi kita nasihati dia, nggak usah bersolek, dia senyum aja kan. Karena kawan-kawannya kan bersolek juga. Nah, pertanyaan saya, ancamannya itu seperti apa gitu, bagi wanita yang bersolek gitu, dan ketemu dengan laki-laki yang bukan muhrim? Karena kalau kita nasihat itu dia senyum-senyum saja gitu, karena tidak merasa bahwa itu suatu ancaman besar. Itu satu. Yang kedua, bagi kita sebagai orang tuanya gitu kan, itu dapat tak ini efek dosanya gitu, dapat juga gak hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala? Nah itu yang saya tanyakan Pak Kiai. Terima kasih. Jadi dasar haramnya apa ya? Dasar haramnya perempuan keluar dari rumah memakai minyak wangi ataupun istilahnya bersolek itu hadis Nabi Pak ya. Cuma di situ tidak disebutkan ancamannya, tetapi dasar keharamannya itu adalah memang dari hukum hadis Nabi. Dari hadis Nabi dalam kitab Targhib karangan Sayyid Muhammad itu digambarkan ada hadis Nabi yang menerangkan seperti itu. Ya. Kemudian kaitannya dengan masalah tanggung jawab orang tua, ya pada dasarnya orang tua itu kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Jadi kita semua ini adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap orang yang dipimpinnya. Kemudian adalah minimal kita bisa terhindar dosa itu adalah ada garis besar dari hadis Nabi adalah man ra'a minkumul munkar falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Ketika kita melihat suatu kemungkaran, suatu maksiat, wajib menghentikan kemaksiatan itu dengan kekuatan kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu dengan kekuatan, dengan lisan. Kalau dengan lisan pun tidak mampu, maka kita wajib ingkar di dalam hati. Dan minimal kewajiban kita ketika melihat suatu kemaksiatan adalah ingkar di dalam hati. Kalau kita tidak ingkar, maka kita terkena dosa. Makanya tadi kami dalam latah kami tadi adalah yang mengidolakan Irfan itu kena dosanya karena dia tidak ingkar, tapi adalah dia mengidolakan ataupun merasa senang dengan kemaksiatan itu sendiri. Jadi minimal supaya kita terlepas dari dosa kemaksiatan yang ada itu adalah kita wajib ingkar di dalam hati. Tapi kalau istilahnya kaitannya dengan tanggung jawab kita, kalau kita mampu memaksa ya harus memaksa. Kalau tidak mampu memaksa ya harus menasihati dengan lisan. Kalau tidak mampu menasihati dengan lisan, baru istilahnya kewajiban kita itu ingkar di dalam hati. Jadi ada tahapan-tahapannya. Memaksa. Iya. Jadi ya tadi gambaran kaidah hadisnya adalah kita bisa memaksa ya harus memaksa. Memaksanya bagaimana? Jadi dalam ini kaitannya dengan satu contoh lagi Pak ya. Contoh gambaran kiasan adalah ketika orang tua mempunyai anak itu umur 7 tahun, maka kita wajib memerintahkan anak itu melakukan sholat dan mengajari hukum-hukum sholat.
Kemudian ketika anak itu sudah umur 10 tahun tetapi kok tetap saja masih belum melakukan sholat, diperintah masih tidak melakukan sholat, maka orang tua tersebut wajib memukul. Nah, mukul inilah gambaran contoh memaksa orang itu untuk melakukan kewajiban. Jadi istilahnya seperti itu, Pak. Tetapi juga dia ada batasan. Di dalam fikih itu diistilahkan ghairu mubarrih. Sekiranya paksaan kita ataupun kita memukul itu adalah tidak sampai melukai. Tidak sampai melukai, ghairu mubarrih. Jadi itulah gambaran contoh pemaksaan ataupun memaksa orang itu atau melakukan suatu kewajiban ataupun dalam meninggalkan yang diharamkan. Iya. Iya. Karena tadi adalah masuknya ke dalam kategori kullukum ra'in, Pak ya. Kan menjadi wilayah. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oke Pak, dapat dipahami penjelasannya Pak ya. Jadi jangan selalu dipaksa ya. Yang penting intinya kita sebagai suami untuk anak-anak istri kita itu kita kasih nasihat, kekerasan laki-laki yang sewajarnya gitu. Ya, termasuk istiqomah dalam berdoa. Mudah-mudahan dapat hidayah kita. Selanjutnya pada Bapak yang ingin bertanya lagi, ya Pak Barari dipersilakan. Oke, sebentar Pak nanti ke ibu-ibunya dulu. Ibu-ibunya boleh. Ya, dipersilakan pada ibu-ibu lagi ya. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian masalah maksiat ini apa kaki. Nah kalau perempuan itu keluar kondangan itu termasuk maksiat kaki atau tidak itu? Kondangan. Pergi kondangan. Tapi diperjelas lagi, kondangan itu dapat izin dari suami atau tidak? Atau begitu begitu baik? Kadang kan sendirian, kadang berdua. Pergi kondangan. Ada orang apa-apa itu termasuk maksiat. Terima kasih. Jadi pergi kondangan itu adalah tadi, kalau kita ingin terhindar dari dosanya dan maksiatnya kaki adalah jangan pakai minyak wangi, jangan bersolek. Iya, bolos. Jadi istilahnya bersolek itu maksudnya adalah ini Pak ya. Kalau merapikan diri itu adalah sesuatu yang sah-sah saja. Tetapi istilahnya kalau sampai pakai apa Pak Hadi? Pakai minyak wangi, pakai merah-merah apa hijau-hijau gitu. Dosa. Jadi gini Bu ya. Kita itu wajib mentaati perintah suami, tetapi ketika perintah suami itu tidak bertentangan dengan hukum agama. Kalau istilahnya suami memerintahkan kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, maka tidak wajib ditaati, tidak boleh ditaati. Apanya? Ya tidak la ta'ata. Jadi la ta'ata itu bisa maknanya dua. La ta'ata bisa maknanya tidak boleh ditaati, atau bisa memberi makna la ta'ata itu tidak harus ditaati. Tetapi yang lebih aman ya tidak perlu ditaati. Gitu. Jadi la
kondangan janda bersolek. Iya. Jadi kaitannya bukan masalah janda atau perawan punya suami, didampingi suami ataupun tidak didampingi suami. Elat keharamannya adalah dia keluarnya diperkirakan bertemu dengan laki-laki bukan mahramnya dalam keadaan pakai minyak wangi ataupun bersolek tadi gitu. bukan masalah niatnya. Jadi ketika dia pergi dari rumah atau keluar dari rumah itu adalah menggunakan minyak wangi ataupun bersolek dan diperkirakan bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bukan kaitannya dengan nanti masalah apa bercanda dengan laki-laki dan tidaknya, tetapi bertemu. Makanya tadi kami gambarkan adalah kalau sisanya orang itu orang kebun mau apa mau motong bersolek dulu pakai minyak wangi dulu boleh, asalkan diperkirakan tidak bertemu laki-laki di kebun. Ya makanya tadi ya, untuk mendatangi undangan tadi adalah untuk supaya aman apa tidak terkena dosanya, ya tidak pakai minyak wangi, tidak pakai bersolek, hanya merapikan diri saja. Itu bisa jadi boleh-boleh saja. Kemudian kita mendatangi walimatul arus itu asal mulanya hukumnya wajib gitu Pak ya. Tetapi kalau di situ tidak ada maksiat, kalau di dalam walimatul arus itu ada maksiat, maka mendatangi walimah itu tidak wajib lagi. Jadi adalah mendatangi walimatul arus, undangan walimatul arus itu hukumnya wajib. Tetapi kalau di situ kok ada maksiatnya, maka sudah tidak wajib lagi, hanya boleh datang. Tetapi di situ harus ingkar dengan kemaksiatannya. Oke, itu dapat dipahami. Jadi kalau kondangan jangan bersolek, jangan pakai minyak wangi, nggak boleh. Tapi jangan lupa mandi. Jangan langsung iya ya. Oke, selanjutnya mengingat waktu yang sudah larut, kesempatan terakhir untuk bapak-bapak satu pertanyaan dan ibu satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Jadi untuk bapak-bapak dulu, Pak Nuhadi yang tadi dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada moderator dan juga izin Pak Kiai untuk bertanya. Pertama, bagaimana hukumnya? Ini ada apa? Bagaimana hukumnya LSM, wartawan, polisi, jaksa ini kan mencari kesalahan atau aibnya para pejabat. Oke, itu satu. Yang kedua, perempuan yang pergi sendiri tanpa mahramnya itu batasannya gimana? Maksudnya perginya sejauh mana? Apa misalnya keluar rumah hanya untuk belanja pagi, itu juga harus pakai mahram atau pergi perjalanan umroh atau pergi ke luar daerah, itu batasannya gimana? Terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi adalah mencari kesalahan orang lain Pak ya. Mencari kesalahan lain bagi pihak yang berwenang dan untuk penegakan hukum itu adalah memang harus Pak ya. Bagi pihak yang berwenang mencari kesalahan orang lain untuk penegakan hukum. Untuk penegakan hukumnya itu adalah memang suatu keharusan, kewajiban harus dilakukan. Tetapi kalau bukan untuk penegakan hukum ya juga tidak boleh. Satu contoh misalkan ada wartawan ataupun istilahnya LSM mencari kesalahan orang lain tapi hanya untuk di-mail misalkan ya tidak boleh juga. Adalah mencari kesalahannya tadi adalah tujuannya adalah untuk penegakan hukum atau untuk suatu keadilan, itu adalah memang harus dilakukan. Tetapi kalau motifnya lain ya tidak boleh. Kemudian kaitannya dengan masalah perginya perempuan dari rumah itu adalah kaitannya adalah dari lingkungan rumahnya asal mulanya Pak ya.
Makanya istilahnya adalah ketika diperkirakan keluar dari rumahnya itu adalah terjadi suatu fitnah, ketemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi tidak harus jauh, tidak harus entah itu ke rumah ataupun luar kota. Meskipun masih dekat rumah, tetapi kalau di situ adalah gambarannya adalah menimbulkan fitnah, banyak fitnah di situ, ya juga hukumnya haram. Jadi bukan jarak, Pak ya. Nanti elat terjadinya fitnah itulah yang menjadi suatu keharamannya. Oke, Pak Ali, mengerti penjelasan. Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, kesempatan pada Ibu dipersilakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ingin bertanya, kan senyum itu adalah ibadah kan Ustaz? Termasuk senyum kan sedekah kita kan, beribadah juga namanya kan senyum. Nah, kalau kami perempuan ini entah berpas-pasan sama Ustaz atau yang lain, kami senyum, apakah kami ini perempuan berdosa Ustaz? Karena kan berarti banyaklah dosanya kami perempuan Ustaz. Kapan benarnya kami bingung jadinya Ustaz. Tidak senyum kaget sombong, kami senyum takut dosa. Jadi kayak mana itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi tabassum ya, itu memang perintah ya. Senyum adalah bagian dari perintah agama. Tetapi tadi kembali lagi ketika tidak menimbulkan fitnah. Tetapi kalau istilahnya menimbulkan fitnah, ya juga menjadi suatu keharaman. Contoh ini juga ya, contoh gambaran lagi adalah menjawab salam itu hukumnya wajib. Tetapi misalkan yang diului salam itu adalah perempuan masih muda, yang uluk salam pemuda yang hanya bermain-main saja, itu tidak wajib dijawab, bahkan bisa jadi haram. Hampir sama dengan pengertiannya seperti itu. Jadi sekiranya tabassumnya itu adalah ada unsur fitnah ataupun istilah ada menimbulkan fitnah, maka ya memang sebaiknya dihindari. Sebaiknya ada dihindari saja. Jadi masalah ada orang mengatakan wah itu sombong, nggak tahu sombong, ya tidak apa-apa. Tapi cuma istilah tadi ketika tabassumnya tadi adalah unsurnya ada unsur-unsur fitnah. Tetapi kalau tidak ada fitnah, hanya sebatas tabassum untuk penghormatan, ya boleh-boleh saja. Sama dengan salam, uluk salam. Uluk salam itu adalah ketika orang itu masih ada unsur-unsur fitnahnya, ya seperti tadi ya, misalnya adalah laki-laki masih muda uluk salam kepada perempuan yang masih muda. Tujuannya hanya ingin memainkan atau cari kesempatan. Nah, itu seandainya tidak dijawab ya tidak dosa. Oke, Ibu, dapat mengerti penjelasannya. Jangan setuju dewa ya, Pak. Oke, mohon maaf sebelumnya untuk kesempatan terakhir pada Bapak dipersilakan untuk bertanya. Terakhir Bu, ada mungkin minggu depan pertemuan selanjutnya juga simpan ya Bu. Tadi di maksiat badan Pak Kiai ada berdua dengan lain jenis yang bukan mahram. Maaf, ini terkait dengan pekerjaan saya Pak Kiai. Saya ini juga ojek Pak Kiai. Jadi pertanyaannya sebenarnya dua. Apakah saya berdosa dan penumpangnya itu perempuan juga tuh? Nah, terus pertanyaan kedua, berdua juga dengan lain jenis, tapi kita naik motor nih, niat menolong seseorang tapi perempuan dia jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi asal mulanya kaidahnya seperti itu Pak ya, maksudnya ya. Tetapi kalau kaitannya dengan sudah profesi seperti itu, jual jasa dan memang itu seperti itu, dibutuhkan seperti itu, ya tidak sampai ke arah dosa. Makanya sekarang adalah kholwah bil ajnabiyah, itu asal permulaan hukum haramnya itu adalah karena fitnahnya itu. Orang yang berduaan itu cenderung karena pacaran istilahnya tadi yang kami gambarkan seperti itu, maka itulah hanya diharamkannya.
Tetapi sekiranya istilahnya apa, berduaannya dalam keadaan yang seperti itu bukan berduaan. Di sini istilahnya kholwah. Kholwah itu hanya berdua. Tetapi kalau istilahnya orang tukang ojek misalkan adalah mereka kan bukan berdua, tetapi di tempat-tempat yang ramai. Jadi mungkin itu dari tadi yang diistilahkan kholwah. Kholwah itu dari kata-kata kholi. Kholi itu sepi. Sepi ya berarti hanya orang dua itu saja, lainnya tidak ada. Tetapi kaitan dengan profesi yang seperti itu tidak dikatakan kholwah. Tidak dikatakan kholwah. Kholwah itu tempat yang sepi sebenarnya. Makanya adalah bersepi dengan perempuan yang berarti hanya dua, dia dengan perempuan itu saja, yang lainnya sudah tidak ada lagi. Jadi mungkin kok ya pengertian kalimatnya itu seperti itu ya. Oke, Bapak, selamat paham ya. Sama-sama kita pulang wajib itu. Jadi kalau kata penumpang niati Bapak cari berkah, cari nafkah gitu. Oke, pada majelis malam ini kita tutup dulu ya Bapak Ibu. Mungkin minggu depan insya Allah kita bertemu kembali dengan tema yang lain untuk keberkahan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyampaikan apa kita untuk kita semua pada malam ini. Amin. Untuk majelis malam ini kita mohon kepada Pak Kiai untuk menutup dengan kami persilakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijlalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa 'allimna fit ta'wil wa faqihna fit din. Allahumma ij'alna waj'al auladana waj'al talamidana waj'al dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhurri wad duyan. warzuqna taqwa wal istiqamah wa husnal khatimah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafaat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.